Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, silakan Ilham untuk menyiapkan terlebih dahulu. Siap, mulai. Bisalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya sehat ya, baik. Nah, sebelumnya saya akan mempresensi kehadiran terlebih dahulu. Hari ini yang tidak masuk siapa? Sinta. Sinta keterangannya apa? Sakit ya. Sinta sakit. Setelah itu siapa lagi? Bunga. Bunga keterangannya sakit juga. Iya. Baik ya. Setelah itu silakan kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Biar kalian itu nanti tambah semangat ya, tambah fokus pada saat pembelajaran. Silakan semuanya berdiri, bisa? Nah, ya. Ikuti aba-aba saya. Kalau misalkan nanti saya bilang tepuk pagi, prok. Nah, satu kali ya. Kemudian kalau saya bilang tepuk siang, prok, prok. Ya. Kemudian tepuk sore, prok, prok, prok. Sedangkan tepuk malam, nah berarti hening ya, tanpa suara. Sudah siap semuanya? Ya. Nah, nanti akan saya sebutkan secara acak ya. Kalian harus konsentrasi ya. Oke, baik, kita mulai ya. Tepuk sore. Oke, baik ya. Tepuk malam. Ya, ada yang belum fokus nih ya. Ayo lebih fokus lagi. Malam itu hening ya. Tepuk pagi. Tepuk malam. Belakang ya. Lagi ya. Tepuk siang. Tepuk sore. Tepuk pagi. Tepuk malam. Masih ada juga ya. Sekali lagi ya, terakhir. Yuk, lebih konsentrasi lagi ya. Tepuk siang. Tepuk sore. Tepuk malam. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian semua ya. Terima kasih, silakan semuanya bisa duduk kembali. Ya. Oke, baik ya. Nah, kemarin pertemuan sebelumnya kita itu sudah sempat membahas mengenai materi teks anekdot ya. Nah, kemarin masih ingat tidak? Yang kita bahas itu apa? Kaitannya dengan pengertian ya, kemudian ciri-cirinya, kemudian ada tujuan, ada strukturnya, dan terakhir adalah ada kaidah kebahasaan ya, betul sekali. Nah, sekarang coba kita ingat-ingat sedikit yuk. Nah, ya, bisa dilihat di sini. Kalau saya menampilkan gambar seperti ini ya, ini gambar apa kira-kira? Kucing ya. Kucingnya ngapa ini? Ya, kucing kok nanya seblak begitu ya. Kemudian ada yang menjawab di sini ya, belum bukan Neng. Nah ya, ini cocok sekali dengan teks anekdot ya. Kalau melihat gambar ini saja kalian menjadi ingat pengertian dari teks anekdot. Siapa yang masih ingat apa itu teks anekdot? Oke, coba Ilham. Teks yang memaparkan namanya apa ya? Kritikan pada orang tertentu, tapi dengan cara humor agar agar membangun tawa penonton atau pembaca yang sedang baca, atau misalnya ada orang yang ingin langsung stand up comedy
bisa membangun kritikan, bisa membangun tawa penontonnya juga. Betul sekali, tepuk tangan dulu untuk Irham, ya, luar biasa ya, masih ingat ya pengertian dari teks anekdot. Kemudian kalau ciri-cirinya, masih ingat tidak? Cirinya itu apa saja ya? Coba, cirinya apa? Yaitu, ya bersifat menyindir, kemudian, ya humoris, kemudian, ya menggelitik, kemudian apa lagi? Biasanya menceritakan orang penting ya. Nah, selain itu apa lagi cirinya? Teks anekdot itu hampir sama dengan dongeng ya. Makanya saya tampilkan di sini itu ada gambar kucing sebagai partisipannya ya. Karena ingat ya, partisipan teks anekdot itu tidak hanya manusia, tapi juga bisa hewan atau binatang ya. Nah, kemudian tujuannya apa ya kemarin? Masih ingat tidak? Ya, tujuannya untuk menyampaikan kritik ya atau sindiran ya. Nah, oke, baik. Kalau seperti itu, mari kita lanjutkan ya. Tapi sebelumnya ada yang tahu nggak contoh dari teks anekdot itu seperti apa? Oke, coba Fajar. Bisa berupa stand up komedi atau lawakan tunggal. Betul. Dan juga meme di Ya. elektronik. Ya. Juga komik di media cetak. Betul sekali, tepuk tangan dulu untuk Fajar ya, luar biasa sekali ya. Betul ya, salah satu contoh dari teks anekdot itu bisa berupa stand up komedi ya. Kemudian kalau bahasa sini tuh meme ya, meme yang seperti ini. Ini kan menggelitik ya. Ya, seperti itu dan bisa disampaikannya itu melalui media iya ya, elektronik maupun yang lainnya. Nah, baik kita selanjutkan, nanti akan kita pelajari di sini itu kaitannya dengan pola penyajian ya, kemudian struktur kaidah sudah kemarin ya. Nah, ini yang paling penting ya, langkah-langkah menulis teks anekdot. Kemudian nanti akan saya tayangkan contoh teksnya. Tapi sebelumnya saya akan mengingatkan kalian ya, capaian pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Ya, jadi nanti kalian itu fokusnya pada poin yang pertama. Di sini peserta didik itu mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, kreatif dalam bentuk teks informasional dan atau fiksi. Ya, nanti hasil akhirnya kalian itu akan membuat sebuah teks anekdot. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya itu apa? Ya, kalau yang tujuan pertama sudah kita capai kemarin ya, pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kita itu akan mencermati gambar karikatur, ya. Kemudian kalian itu diharapkan dapat menciptakan atau menghasilkan teks anekdot yang kreatif dan inovatif, ya. Baik, sebelumnya silakan keluarkan Android atau handphone kalian masing-masing. Kita akan melakukan free test sejenak, ya. Nah, free test ini akan saya bagikan melalui kuisis. Silakan kalian bisa scan kode QR yang sudah saya sediakan di depan, atau bisa kalian klik linknya yang sudah saya tuliskan di depan. Ya, saya akan membuka kuisis terlebih dahulu. Coba, sudah berhasil masuk belum? Sudah? Kalau ada yang mengalami kesulitan untuk internet dan lainnya bisa tethering dengan temannya ya, boleh seperti itu. Sudah berhasil masuk? Oke, masih saya tunggu. Nanti tunggu kode yang saya bagikan ya. Ini sinyalnya agak lemot ya, karena semalam hujan begitu.
Ya, jadi kita maklumi semuanya ya. Saya juga sama ini di depan. Ya, sambil menunggu. Nah, ini masih berproses ya, tunggu. Sudah berhasil masuk semua? Masih ada yang belum? Baik, masih ditunggu. Sayangkan kodenya. Ini masih muter, berproses. Nah, ini sudah mulai nampak. Nah, ini mungkin sinyal ibu itu juga bawa angin ya, makanya ini agak lola begitu ya. Harap bersabar semuanya. Coba ada yang belum bisa masuk, tunjuk jari. Nah, yang belum bisa masuk minta tolong dibantu Mas temannya ya. Nah, sambil menunggu juga. Nanti free test ini akan saya tayangkan secara live di depan. Jadi nanti pada saat kalian berhasil mengerjakan, ya kemudian nilai kalian itu akan susul-susulan dengan teman yang satu dengan yang lainnya. Jadi nanti akan terlihat peringkat teratas itu siapa. Ya, jadi langsung live saya tayangkan di depan. Sinyalnya ini masih menunggu juga proses. Ya. Ya. Sabar ya. Ini masih muter juga ya. Sabar-sabar. Karena kode gamenya itu ada di dalamnya. Jadi harus ditunggu dulu. Ya, sambil menunggu kalian bisa baca-baca materinya terlebih dahulu ya, biar kalian juga nanti memahami ya sedikit. Ini sudah mau masuk tapi masih berproses ya. Aduh, ini lama sekali ya.
Ada yang masih kesulitan masuk untuk ke lingkuisisnya? Sudah? Oke, sebentar. Nah, ini sudah mulai muncul. Silakan kalian bisa join menggunakan kode 219040. Nah. Ya. 219040. Sudah? Coba tadi yang mengalami kesulitan, passwordnya apa? 1 sampai 8. Namanya apa? Wolf. Nama wifi-nya. Coba ya. Oh iya. Sebentar. Sampai 8 ya? Sebentar. Ini sempat menghilang juga. Cannot connect. Sebentar. Nah. Ini saya terpental ya dari sinyal. Sebentar. Nah, ini connect. Nah, sinyal saya lemah sekali di sini. Sebentar. Sudah semua? Sudah bisa ya? Tapi belum bisa saya klik mulai karena ini sedang berproses juga. Ya. Nah, ini. Harap bersabar semuanya. Sebentar. Ini saya pindah jaringan. No internet ya. Sebentar.
Ini jaringan saya lemot sekali ya, mohon maaf. Sebentar. Tadi padahal sudah sempat terlihat ya kode gamenya, kemudian ngeblank lagi ini. Nah, ini malah kembali nih. Ya. Nah, baik. Ini saya lihat yang bergabung itu baru 20 ya respondennya. Silakan yang belum join atau bergabung. Nah, silakan. Ini baru 20 yang belum bisa bergabung. Tunjuk jari siapa? Klik mulai masuk. Ya, sudah. Sebelum saya klik mulai, ya, kalian bisa memasukkan kodenya. Ya, masih saya tunggu, ini masih 20 responden. Yang lainnya silahkan. Sudah bisa masuk? Coba, Ilham sudah? Masih proses ya. Nah, ini kayaknya terkendala sinyal nih rata-rata nih, ya. Nah, sama ya, karena memang kondisi kita semalam itu juga hujan. Jadi seperti ini ya, sinyalnya agak lemot begitu. Sudah 31 responden. Ya. Baik. Ini sudah masuk ke kode. Nah, iya. Coba masukkan. Nah, coba kembali ke kuisisnya. Link kuisisnya dimasukkan dulu. Iya, coba. Nah, kemudian nanti yang di pojok sini ada masukkan kode. Itu masukkan kodenya. Ya. Loh, ini di tempat saya malah kembali muter dari awal lagi ya. Sebentar ya. Baik, sudah siap ya. Ini sudah 35. Saya mulai dari sekarang. Ya. Nah, ini saya terputus lagi di sini. Ya, sudah? Silakan dikerjakan dulu soalnya. Ini mau live tapi di sini sinyal saya kembali. Nah, ya. Oke. Nah, ini bisa terlihat nih. Oke, silakan dilihat, disimak di depan. Konsentrasi.
peringkat teratas ini sementara masih Fajar. Ya. Jangan kecewa ya yang masih salah menjawabnya. Nah, posisi kedua Nurjana ya itu. Ya, ini mungkin tayangannya di situ itu juga karena gangguan sinyalnya jadi belum bisa berganti begitu. Nah. Nah, ini saling susul menyusul ya. Ya, sudah selesai semuanya? Oke, ada yang sudah selesai, ada yang belum. Ya, sebelum saya akhiri di sini. Ya, ini tampilannya itu berarti terkendala sinyal juga. Ya, makanya di sini itu tidak terlihat grafiknya ya. Oh ya, berarti sudah selesai ya. Berapa soal yang terjawab? 5. Oke, baik ya. Kalau sudah selesai semua menjawab, saya akhiri kuis ini ya. Oke. Ada yang belum? Baik, ya masih saya tunggu. Nah, finish ya, selesai semuanya ya. Dan selamat untuk peringkat pertama diraih oleh Fajar Rizky. Tepuk tangan dulu untuk Fajar Rizky. Ya. Gimana kalian mengalami kesulitan? Sinyal. Nah, kebanyakan sinyal ya di sini. Oke, nggak masalah. Nanti kita coba lagi. Ini baru free test ya, jadi jangan khawatir ya, karena nanti setelah ini kalian itu akan mendapatkan materi pembelajaran dari saya. Ya, jadi nanti kalian itu akan lebih memahami apa yang sudah tadi kalian kerjakan di dalam soal-soal free test tersebut. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, sebentar saya tampilkan dulu. Ya. Setelah kalian mengerjakan free test, ya, kemudian kalian silahkan buka materi ajar yang sudah saya sediakan, linknya di depan. Kalian itu nanti menyimak materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Kaitannya tadi dengan bagaimana langkah-langkah menulis ya teks anekdot, kemudian kalian nanti mempelajari polanya itu apa saja. Silahkan bisa langsung scan kode QR-nya yang sudah saya sediakan di depan. Saya beri waktu kalian untuk mempelajari materi 5 menit ya. Nanti kalau ada yang tidak jelas, nanti kalian bisa menanyakannya kembali kepada saya ya, atau kalian mengalami kesulitan. Baik.
yang kedua. Ya, link yang keduanya. Silahkan bisa dilihat. Ya. Oke. Nah, sudah masuk ya. Baik. Oke. Sudah. Mau masuk. Ya. HP-nya. Oke. Ya. Disimak baik-baik materinya. Ngelik tuh HP-nya. Oh, HP-nya nge-lag ya. Yang penting orangnya jangan nge-lag ya, Mas ya. Ya. Sudah selesai? Ya. Baik, kalau sudah selesai, ada yang mau ditanyakan dari materi yang sudah disimak? Ya, silakan. Nah, dalam menulis teks anekdot itu apakah harus sesuai dengan strukturnya? Ya, pertanyaan yang bagus. Ya, jika kalian membuat teks anekdot itu harus memenuhi semua strukturnya, itu lebih baik ya, dalam penilaiannya seperti itu. Walaupun opsional ya di bagian struktur yang terakhir, yaitu bagian koda, itu boleh ada atau tidak. Ya, tapi lebih baik itu lengkap. Ya, coba Mas ingat tidak? Struktur teks anekdot itu apa saja? Ada abstraksi, kemudian orientasi, kemudian ada krisis, kemudian reaksi, terakhir koda. Nah, jadi nanti kalian itu membuatnya urut. Ya, pada saat nanti membuat teksnya, bagian abstraksinya itu seperti apa? Ya, kemudian orientasinya itu dijelaskan lagi seperti apa? Ya, nah jangan lupa masalah intinya itu terdapat di bagian krisis, betul sekali. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, boleh. Dalam langkah-langkah menulis anekdot harus menentukan tokoh. Itu maksudnya gimana? Nah, betul sekali ya. Di sini dalam menulis teks anekdot itu harus menentukan tokoh ya. Salah satunya tadi ya yang sudah disimak. Maksudnya bagaimana? Maksudnya nanti pada saat kalian membuat teks anekdot, kalian sesuaikan dengan tema. Tema itu nanti akan saya tentukan juga dari gambar karikatur yang akan saya bagikan ke kelompok kalian masing-masing. Ya, jadi nanti misalkan di dalam gambar karikatur itu terlihat ada tokohnya itu seperti anggota DPR, ya. Nah, berarti tokoh yang kalian nanti gambarkan di dalam teks anekdot itu adalah seorang anggota dewan atau DPR, ya. Atau misalkan di situ nanti kalian mendapatkannya karikaturnya itu adalah gambar presiden. Berarti nanti tokoh yang kalian gunakan adalah iya, bisa Pak Jokowi, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Cukup? Baik ya, berarti saya anggap kalian itu sudah memahaminya semua ya. Nah, kalau begitu ya, sebelumnya saya akan menampilkan contoh. Nah, ini yang namanya gambar karikatur ya.
Kenapa sih teks anekdot itu kita sangkut pautkan dengan gambar karikatur begitu? Ada yang tahu tidak? Ya, karena di sini gambar karikatur itu mengandung pesan tersirat juga, ya. Dari dilihat gambarnya menonjolkan suatu karakteristik. Ya, kemudian di sini ada kalimat lepas dong kursinya. Ya, kemudian di sini ada Pilpres 2014. Sedangkan di sini kalau kalian mengamati di dalam toa ini ada simbol partai. Apa ini? Apa kira-kira? Nah, Partai Gerindra. Berarti ini hubungannya dengan siapa? Prabowo ya. Ini adalah saingannya Pak Jokowi ya. Kemarin pada saat Pilpres ya. Coba ada yang bisa mengartikan nggak dari gambar karikatur ini maksud isinya itu nanti apa yang dibuat teks anekdot? Pak Jokowi mau maju lagi. Kemudian ini gimana? Gimana? Gantian. Ya, di sini seolah-olah itu Partai Gerindra itu meminta gantian karena di sini ada kalimat atau kata yang menyatakan lepas dong kursinya, begitu ya. Nah, biar lebih lengkapnya, nah seperti ini ya. Ini yang sudah saya buat, ya bisa kalian lihat. Jadi seolah-olah di sini tuh ada percakapan antara. Nah, ini yang tadi ditanyakan oleh teman kalian ya, harus menentukan tokoh. Saya ambil tokohnya di sini berarti Pak Jokowi dan Pak Prabowo karena melihat dari gambar karikatur ini, ya. Nah, Pak Prabowo di sini ya, dia itu berkata, lepas dong kursinya dari sana." Ya, kemudian Pak Jokowi di sini mengatakan apa coba? Ya, enak aja lu kira gue mudah buat dapetinnya, ha? Nah, ya seolah-olah seperti itu. Kemudian Pak Prabowo di sini mengatakan apa lagi? Lu kira gue nggak mau duduk di sana juga? Nah, itu kan memang yang nyata ya, sekarang sedang terjadi. Kemudian Pak Jokowi bilangnya apa? Enak aja lu nyuruh gue pergi. Nah, dalam hati bilang apa mereka? Ya, gue aja susah buat pergi dari kursi ini karena ada lemnya. Yang dimaksud ada lemnya itu apa coba? Ini ada tanggung jawab. Apakah yang dimaksud tanggung jawab sindirannya di sini? Apa coba kira-kira? Di sini ya partai hubungannya itu dengan tanggung jawab pada partai pendukungnya itu siapa? Ya, PDI Perjuangan. Karena dilihat dari kursinya saja warnanya merah, itu menggambarkan partainya. Nah, sampai sini sudah ada gambaran? Sudah ya? Jadi nanti kalian dalam membuat teks anekdot, kalian harus disesuaikan dengan tema, sesuai dengan gambar karikatur yang nanti kalian dapatkan. Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ya, cukup ya. Baik, kalau cukup nanti kalian itu setiap kelompok silakan kalian buat kelompok masing-masing, bebas. Satu kelompok terdiri dari 5 orang ya, dan nanti akan saya bagikan satu kelompok satu gambar karikatur secara acak ya. Bisa dimengerti? Ya, ingat, nanti yang kalian buat adalah sebuah teks anekdot. Ya, kemudian dilengkapi dengan struktur teksnya secara lengkap, mulai dari abstraksi sampai dengan kode. Nah, nanti kalau sudah, saya berikan waktu kalian berdiskusi, dan kalau sudah selesai diskusi, setiap kelompok silakan maju memaparkan hasilnya di depan teman-teman yang lain. Sedangkan teman-teman yang lain, siap-siap kelompok lain boleh mengomentari, ya, kaitannya dengan kekurangan atau kelebihan dari kelompok yang sudah maju di depan. Gitu ya? Baik, kalau sudah silakan kalian bentuk kelompok terlebih dahulu ya. Kelompoknya bebas. Ya. Ya, boleh. Silakan bisa berpindah di situ. Di bawah aja. Ya. Silakan move, boleh. Kursinya bawa ke sana boleh. Sudah dapat kelompok semua? Sudah? Ada yang belum terbagi? Nah, ya nampaknya sudah ya. Ya, silakan boleh berpindah kursi terlebih dahulu.
sudah ya? Kalau sudah, setiap kelompok silakan nanti maju ke depan untuk mendapatkan lembar kerja yang nanti kalian akan kerjakan. Nah, di sini sudah ada masing-masing gambar karikatur, tinggal kalian nanti membuat sebuah teksnya itu di belakang di lembar kosong ini yang sudah saya siapkan. Jangan lupa tulis nama kelompoknya siapa saja dan juga kelasnya. Bisa dimengerti? Ya. Baik. Kelompok 1. Silakan. Ya. Kelompok 2. Kelompok 2. Ya. Kelompok 3. Baik, kelompok 4. Oke, kelompok 5. Kelompok 6. Kelompok 7. Saya berikan waktu 10 menit ya untuk berdiskusi. Silahkan dari sekarang. Ya. Teksnya sudah. Iya. Jangan lupa strukturnya ya. Nanti itu ya, strukturnya itu nanti jangan lupa disertakan. Misalkan bagian orientasinya itu berarti kalimatnya yang mana? Nah, itu. Ya, nanti disertakan di situ. Ya, diberi judul. Kira-kira judulnya juga harus disesuaikan ya dengan gambar karikatur yang kalian dapatkan. Nah. Ya, betul. Makasih loh ya. Sudah paham ya cara membuatnya ya? Judulnya apa coba? Hadiah lomba new normal. Coba karikatur yang kalian dapatkan apa? Oh ya, yang COVID ini ya. Ya, coba kalian amati dari gambar ini. Ini terlihat ada kalimatnya ya, hadiah lomba new normal. Kemudian di sini ini kan seolah-olah seperti virus atau bakteri ya, dilombakan. Nah itu ya, virusnya malah bingung. Kira-kira dari gambar ini silakan sindiran atau kritikannya itu apa? Gitu ya. Ya, silakan dilanjutkan. Ini jangan lupa diberi judul ya. Ya. Apa pengertian? Maksudnya orientasi. Maksudnya orientasinya gini Bu. Gimana? Kelompok kita itu tetap tulis kayak gini, terus menandai orientasinya itu hanya di garis kayak gini. Misalnya sini garis orientasi, terus ini
abstraksi. Oh iya boleh. Tapi biar memudahkan kalian, jadi sebelum ke langkah misalkan orientasi sebelah sini, abstraksi di sini dulu diberi keterangan abstraksi. Kemudian iya, terus kan ini. Setelah itu mau orientasi di sini orientasi begitu. Jadi kan kita tahu ya nanti skat-skatnya itu sampai mana begitu. Iya, biar mudah. Kalau nanti di garis-garis seperti ini nanti malah repot. Ya, silakan salah satu bisa yang menuliskan di lembar kerjanya. Judulnya apa ini? Soal UN. Nah, di sini nggak diberi keterangan dulu, Mbak. Nah, bagian ini berarti apa ikutnya? Ya, abstraksi. Ya, gimana? Abstraksi gitu ya, Mbak. Judulnya apa? Ingat ya, struktur teksnya itu juga harus disertakan. Nah, coba. Ya. Ayo kalau ngantuk boleh cuci muka dulu, silakan ya. Atau nggak enak badan Mas? Ya, oke. Kalau bisa mengikuti silakan diikuti. Jangan lupa sertakan nama kelompok dan kelasnya kalian ya.
Ada yang mengalami kesulitan? Oh iya. Gimana? Kalau tidak muat, ya boleh di sebaliknya. Ya, coba. Ya, boleh dilanjutkan di sini, nggak apa-apa. Ya, silakan dilanjut dulu. Jangan lupa pesannya yang kalian buat itu harus jelas ya dalam teks anekdot. Apakah pesannya itu sindiran ya atau berupa kritikan begitu ya. Dan dibumbui dengan hal-hal yang lucu ya. Boleh seperti itu. Nanti majunya silakan ditentukan ya. Ada yang membacakan, kemudian ada yang menjadi moderator ya. Silakan boleh semuanya maju. Ya, dipersiapkan setelah ini ya. Siapa yang menjadi moderator, menjadi penyaji ya, kemudian menjadi notulis ya. Ya, betul sekali. Ya, waktu tinggal 2 menit terakhir. Ya. Nah, nanti yang memaparkan materi cukup 1 orang saja, gitu. Sudah selesai semuanya? Baik, masih ditunggu 1 menit terakhir.
Selesai ya? Ya, kalau sudah selesai dipersiapkan ya setiap kelompok untuk maju ke depan. Siap ya semuanya? Ya. Baik, kita mulai dari kelompok pertama dulu. Beri aplaus untuk kelompok pertama. Silakan kelompok pertama maju ke depan. Bacakan hasil diskusi dari kelompok kalian. Jangan lupa dikasih lihat juga ya gambar karikatur yang kalian dapatkan itu seperti apa. Ya. Silakan semuanya maju. Kelompok lain mencermati dan setelah ini boleh memberikan kritik dan sarannya juga. Ya. Lihatnya masih di sini nggak apa-apa, tapi masih di sini. Oh iya, nggak apa-apa. Boleh. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan menyajikan teks anekdot yang berjudul tidak sesuai realita. Oke. Yang akan dibacakan oleh rekan kami, Saudara Ilham Hazim Khairi. Silakan. Koruptor. Korban-korban bikin apa? Kenapa di Indonesia koruptor itu masih banyak? Karena apa? Di Indonesia ini lemah dibandingkan di negara lain. Di Arab, untuk disandar, potong tangannya. Di Indonesia, potong masa jabatannya. Di Cina tuh, koruptor gantung kepalanya. Sedangkan di Indonesia gantung kasusnya. Di Indonesia ini semua itu kebanyakan kalau diterapkan di dalam hukum Indonesia tidak cocok. Dokter mengatakan sampai itu dilakukan oleh virus. Tapi dalam hukum Indonesia hanya gara-gara dipanggil orang bisa tiba-tiba sakit. Pak dipanggil KPK. Aduh, sakit. Oke. Sakit. Ya. Pak, ini kan belum dipanggil. Dipanggil sama kuasa. Ternyata dipanggil Maha Kuasa. Katanya nih, Indonesia sudah menerapkan yang namanya katakan tidak kepada korupsi. Banyak pejabat yang sudah menerapkan kata-kata ini. Misalnya ada pejabat, Bapak korupsi? Oh, tentu tidak. Oke. Dan katanya di Indonesia tahanan koruptor bisa keluar masuk penjara. Jika bohong yang benar adalah dia masuk dulu, keluar nggak balik-balik. Korupsi di Indonesia tidak hanya masalah uang dan barang-barang. Di Indonesia saking parahnya waktu berkorupsi contohnya. Sebenarnya saya ini kelompok saya ini berasal dari 9 menit, cuma karena saya korupsi jadi 5 menit. Mohon maaf, sudah kelompok dari kelompok kami ada pertanyaan dari kelompok lain. Silakan, moderator. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Paham ya? Paham ya semuanya ya? Baik, terima kasih atas presentasinya. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Jangan pergi dulu kelompok 1. Ini akan ditanggapi oleh kelompok lain ya. Ya, sini dulu ke depan. Nah ya. Kelompok lain coba menanggapi ya. Jadi nanti setiap kelompok cukup membacakan hasil diskusinya saja. Kemudian setelah itu langsung ditanggapi oleh kelompok lain ya. Ya, silakan, ada kritikan nggak atau masukan? Gimana hasil dari diskusi kelompok 1? Silakan tunjuk jari.
Ya, gimana? Silakan. Kelompok 2. Ya, baik, silakan berdiri, sebutkan nama dan dari kelompok mana. Instruksi, saya Aina Nurul Zahia dari kelompok 4. Dalam memberi catatan, dalam menyampaikan teks anekdotnya itu sudah oke. Ya, Bisa dipahami juga. baik, Dalam kalimat sendiri juga sudah masuk ya. masuk. Oke, baik, terima kasih ya untuk kelompok penyangga. Ya, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ya, ya betul sekali ya. Jadi kelompok 1 itu sudah oke ya, dalam segi penyampaiannya sudah dapat. Ya, kemudian di dalam teksnya juga sudah terdapat kritikan dan sindirannya itu sudah cocok ya, sesuai dengan tema karikatur yang sudah dikerjakan ya. Ada lagi dari kelompok lain? Atau kita batasi saja ya, satu kelompok satu ya kritikan atau tanggapan, begitu ya? Baik, berarti ini sudah selesai ya. Hasil pekerjaannya bisa dikumpulkan pada saya. Baik, terima kasih. Sekali lagi beri aplaus yang meriah untuk kelompok 1. Berikutnya silakan kelompok 2. Kelompok 2, maju semuanya. Ya, siap-siap kelompok lain menanggapi. Ya, teksnya yang COVID ya. Baik, silakan kalian cermati juga semuanya. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini presentasi bukan untuk presentasi, karena presentasi membuat presentasi hati. Ya. Kalau saya mengatakan, tak kenal dengan saya, menggunakan dari saya dari kenapa bukan tentang Oke. lagi, maka ada tiga makan nasi. Oke. Jangan ngomong, ayo semakan presentasi. Tepuk tangan deh kelompok 2. Luar biasa ya, diawali dengan pantun nih ya. Silakan. Ya, suaranya bisa lebih keras lagi ya. Dia membantu nama. Pagi hari, di depan budaya itu, seorang mengajak kuburan pemuda untuk cerita untuk kami dari ibunya. Mereka berkumpul di pos tempat bersarapan bersama. Salah satu di antara kedua pemuda itu memulai obrolannya. Kalian semua nonton video YouTube yang lo-lo cerita. Dia sudah dia apa bisa timbul lainnya daya perempuan. Allah, kalian semua ngerti desa kita di luar itu. Karena kita beri kasih Maksudnya gimana? masa. Kalian cuma dengerin ya. Desa kita ini udah dikasih jaga kuat. Kalau bahasa kali udah tidak. Tapi nggak dilaksanakan aja. Mereka semua kaget kan. Orang percaya. Yang benar dong, kok ada nggak tahu? Positif sedikit aja makanya kayak gitu udah enggak kayak lagi paling kan udah masuk lambung. Kok lambung? Iya dong, kalau perut kan langsung ketahuan kalau lagi disihir. Aduh, gimana ya? Takut pas kita protes punya tuli. Mereka bingung mengatakan aja. Biasa kan kebanyakan yang kayak gitu cuma jabatannya doang, nggak mau dengerin suara rakyat.
Baik, tepuk tangan dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf. Jika ada lebihnya, bisa dikembalikan ke Oke, baik. pagi hari sarapan juga makan. Jangan makan bubur ketan. Cakep. Presentasi dari kelompok kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, tepuk tangan dulu sekali lagi untuk kelompok 2. Jangan pergi dulu, barangkali ada tanggapan dari kelompok lain. Nah, ya jangan buru-buru, jangan buru-buru. Ya. Gimana nih kelompok 2? Silakan. Ya, boleh berdiri, sebutkan nama dan dari kelompok mana? Namanya Chandra dari kelompok 1. Ya, Chandra silakan. Buat yang membaca Mhm. suaranya kalau membacakan harus dikerasin Oh iya. dan jangan terlalu banyak gerak-gerak yang tidak penting. Oh iya iya iya. Ya, terima kasih ya atas tanggapannya. Ya, sebentar. Ini untuk kelompok 2 ya, betul sekali ya. Tadi volume suara itu ya harus lebih ke keras. Kemudian tadi ada yang protes jangan terlalu banyak gerak yang nggak penting gitu ya. Emang tadi geraknya gimana? Over? Gimana coba? Ya. Ya begitu ya. Ya silakan ya. Sudah cukup ya untuk kelompok 2. Sekali lagi beri aplaus yang meriah untuk kelompok 2. Berikutnya silakan maju ke depan kelompok 3. Silakan kelompok 3. Ya. Aduh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang berdirinya kami di sini akan menyajikan teks anekdot yang telah kami diskusikan. Perkenalkan dulu, nama saya Ailana Wanatna. Saya baru coba, saya tidak juga. Ya, silakan dimulai. Naikkan harga BBM. Seorang menggandeng sejarah. Sekarang penjual kopi angkaran BBM. Saya akan berusaha sebagai pengamat dan sebagai Pak Budi. Ayo yang lainnya menyimak dulu. Bang, bingung banget masukin pemerintah sekarang. Pak Budi, ada apa sih? Maka BBM bukan mungkin. Ini kelompok berapa? Juga sulit gimana? Ngomongnya jelas gitu loh. Jadi bukan bingung nih. Sangat banget. Yaudah nanti ini itu ya, diganti aja. Iya, tapi jangan sekarang nggak apa-apa. Ya, nanti kelompok kalian itu di skip aja. Bensin jual mahal, pembeli protes. Katanya di bensin jual saya. Itu saya kalau dijual murah. Tapi kalau dijual yang 20.000, malah kalau yang beli. Namanya juga BBM. Yang juga menjual bensin kayak abang itu apa? Saya harus kasih diskon aja. Kayaknya pemerintah juga dengan politik atau rakyatnya. Kalau mau gitu, iyalah kayak kacang buka kulitnya. Nah, itu juga. Tapi maksudnya gimana ya, Pak? Kamu ini ketika pemerintah, kamu banyak. Akhirnya ini mereka juga bukan apa-apa. Sekarang lupa sama janji-janji tuh yang dilindungi kita buat dipilih. Pas kepilih bukannya mensejahterakan rakyatnya, malah menyengsarakan. Menyengsarakan mungkin ya. Kapan dulu memberi harapan palsu?
Sebelum saya bilang kata saya Sudah, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 ya. Ya. Ya, boleh silakan berdiri, sebutkan nama dan kelompok. Jadi untuk ujiannya itu kelompok ini sudah sangat bagus, baik dari intonasinya, suaranya sudah sangat jelas. Saya pun sudah menangkap isinya dari apa yang maksud ditujukan. Kemudian intonasinya terutama pada Bapak Saputra itu sudah mengena sekali. Mengena sekali ya, betul. Terus kalau pendidikannya itu saya hanya saran sedikit ya. Kalau membacakan teks aneh itu supaya itu ada komunikatifnya, ada bahasa komunikatifnya dengan penonton atau seseorang atau yang sedang menyaksikan itu. Iya, betul Jadi sekali. kita itu baca buat diri kita sendiri. Tapi kan kita tujuannya itu bacanya kan biar membangun tawa penonton. Ya. Betul. Ya, tepuk tangan dulu ya. Baik, jadi tadi ya mendengar masukannya ya, tadi intonasinya sudah pas sekali katanya ya. Nah, kemudian tadi betul sekali ya, pada saat menyampaikan atau membacakan teks anekdot itu harus disesuaikan juga ya, biar apa, penonton itu bisa merasakan juga ya, ikut tertawa masuk ke dalam ceritanya, begitu ya. Baik, sekali lagi beri aplaus yang meriah untuk untuk kelompok 3 ya. Berikutnya kelompok terakhir ya, silakan kelompok 7 untuk maju ke depan ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 7. Ya. Terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maskernya mungkin boleh dibuka dulu. Nah, kelihatan cantiknya ya. Ya. Berdirinya di sini adalah untuk mempresentasikan dan berpresentasikan tentang teks anekdot. Buat kedondong, buat mau kedondong, naik dalam perlombaan perhatian kita dulu dong. Oh ya, minta diperhatiin nih. Ya, semuanya fokus, berarti hadap ke depan ya. yang akan saya kerjakan judul banjir di Jakarta. Pada suatu kelas di SMA di Kota Barat, orang guru bahasa Indonesia masuk ke kelas tersebut tidak mengajar. Cerita bermula pada saat guru tersebut sedang mengabsen ujian di sebuah pembelajaran bulan. Yang guru berkata, "Juri, saya mengabsen, bertanya kepada muridnya, Oke. anak-anak, kenapa Jakarta sekarang banjir? Itu Jakarta apa kolam ikan? Bukan ikan yang berenang ini, kok malah mobilnya yang pada berenang. Mobilnya yang berenang ya. Mendengar hal itu, murid-murid pun tertawa dan guru hanya mengiyakan dan kembali mengajar. Lalu kembali normal. Tepuk tangan dulu untuk kelompok yang sudah membacakan ya. Ya, silakan moderator. Ya, silakan. Saya awal-awalnya memberikan saran dan kritikan. Oke. Ceritanya udah bagus, cuman saya mengatakan Ya. Sudah? Ya, terima kasih atas tanggapannya. Beri aplaus dulu untuk teman kalian ya. Betul ya, ini ceritanya sudah bagus sebenarnya ya, tapi pada saat penyampaian itu suara kalian kurang terdengar sampai kelompok di belakang, begitu ya. Nah, kemudian kira-kira dari isi atau pesannya sudah pas atau belum? Coba. Nah, coba kalau kalian melihat gambar karikaturnya, nah itu ya sudah terpampang nyata di belakang. Ya. Ya. Sudah selesai belum? Sudah ya, karena tadi kalau saya nggak salah tangkap itu di dalam ceritanya,
dia itu ada yang bertanya ya, siswanya. Siswa itu bertanya bagaimana? Kenapa di Jakarta selalu Ya, kenapa di Jakarta selalu banjir begitu? Tapi tiba-tiba ada yang nyeletuk ya. Ini tidak hanya ikan, tapi yang berenang itu juga mobil ya. Mobilnya itu berenang. Jadi di situ ada unsur lucunya ya. Jadi sudah sesuai ya. Sekali lagi beri aplaus untuk kelompoknya Intan ya. Silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik ya, berarti ini semua kelompok itu sudah selesai ya, memaparkan hasil diskusinya masing-masing. Ya. Nah, berarti kita coba evaluasi ya, evaluasi terlebih dahulu dalam pembelajaran kita hari ini itu seperti apa? Ya. Mempelajari menulis teks anekdot itu kira-kira mudah atau sulit? Mudah ya, mudah karena kalian itu terbantu dengan adanya media karikatur ya. Dengan adanya media karikatur itu jadi membuat kalian itu memunculkan ide ya, yang tadinya yang namanya teks anekdot itu seperti apa sih gambarannya, kalian itu kalau mau mengawali tulisan itu rasanya sulit ya. Tapi kalau sudah melihat gambar ini kan ada pesan-pesannya di dalamnya. Jadi tinggal dikembangkan ya. Seperti tadi ya langkah-langkah menulis teks anekdot. Masih ingat tidak yang kalian simak? Yang pertama itu apa? Ya, tentukan apanya? Masalahnya. Ya, masalah itu harus ditentukan terkait dengan tema, disesuaikan dengan tema. Setelah itu tentukan tokoh-tokohnya. Ya, tokoh juga harus disesuaikan dengan karikatur yang kalian dapatkan. Kemudian yang ketiga adalah kaitkan dengan struktur teksnya. Ya, dikaitkan dengan mana bagian abstraksinya, mana bagian orientasinya, ya, kemudian bagian krisis, reaksi sampai dengan kodanya. Kemudian yang keempat itu apa? Kalian kembangkan kerangka ya yang sudah kalian buat. Dan terakhir kalian menulis dan diakhiri dengan adanya penyuntingan ya. Nah, penyuntingan itu bisa kalian lakukan dengan teman satu kelompok. Ya, mungkin ada tulisan yang kurang pas, itu bisa diedit atau direvisi, atau ada yang harus ditambahkan begitu. Begitu ya? Nah, baik, kalau sudah ya, berikutnya adalah kalian akan mengerjakan soal post-test. Nah, ya, soal post-test. Coba kali ini saya ingin melihat kemampuan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Kalian sudah mendapatkan materi, kemudian kalian itu juga sudah tadi presentasi tiap kelompok. Saatnya kalian mengerjakan soal. Silakan kalian bisa scan kode QR-nya atau bisa langsung memasukkan link yang sudah tertera di depan.
Sudah bisa masuk? Sudah? Nanti nilainya akan saya munculkan kalau kalian sudah selesai semuanya. Ya, di sini. Sudah? Jangan lupa sampai terkirim jawabannya. Ya, ini di sini baru 17 orang yang sudah berhasil mengirim. Silahkan. Masih ditunggu. 1 menit terakhir. Ya. Nah, ini sudah 30 responden ya. Baik, kita mau melihatnya ya, hasil yang sudah dikerjakan oleh kalian. Sebentar. Ya, sambil menunggu ya. Coba berarti nanti kalau kalian ya yang merasa nilainya itu sudah di atas KKM ya, berarti sudah mencapai 70 ke atas, silakan nanti kalian lanjutkan ke pengayaan. Pengayaannya nanti untuk tugas di rumah kalian itu bisa silakan melihat ya tayangan YouTube yang berisi mengenai stand up comedy. Ya, itu jadikan sebagai bahan referensi kalian untuk memahami teks anekdot lebih lanjut. Ya. Bagi kalian yang nilainya masih di bawah KKM, nah ya masih di bawah KKM berarti harus mengikuti remedial. Ya, nanti soal remedial akan saya bagikan. Ya, nah itu. Ya. Nah, nanti yang remedi itu berarti terlihat ya ada
Abdul Aziz ya. Kemudian ada Ilham Nur. Baik ya. Ya, itu masih ya. Mungkin pada saat menyimak materinya juga masih agak. Nah, ya. Baik, kalau begitu ya, ini juga waktunya sudah hampir habis ya. Coba sebelumnya kita lakukan refleksi terlebih dahulu ya. Nah, refleksi kegiatan pada hari ini, kesimpulannya itu apa coba? Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, silakan. Saya pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Saya jadi lebih tertarik untuk mempelajari teks anekdot, apalagi menggunakan media juga terkait. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lainnya? Baik, silakan Umay. Oh, dengan adanya gambar karikatur ya, merasa terbantu. Terima kasih. Ada lagi yang terakhir mungkin? Ya, silakan. Oke, terima kasih ya semuanya ya. Berarti konten-konten yang ada ya, kalian tadi sudah mempelajarinya itu memudahkan kalian ya dalam pembelajaran hari ini ya. Baik, terima kasih. Saya mengingatkan untuk kalian semuanya, jangan lupa untuk pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari materi selanjutnya yaitu bab 3, yaitu kaitannya dengan materi teks biografi. Ya, jadi silakan nanti kalian itu membawa buku paketnya masing-masing. Gitu? Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing dan ketua kelas siap untuk menyiapkan. Ya. Ya. Iya. Ya. Sambil siap-siap ya. Ini saya ingatkan juga ya, kalian itu jangan sampai patah semangat ya. Yang tadi pada saat presentasi belum aktif, nanti pada saat pertemuan berikutnya harus lebih aktif lagi ya. Kemudian yang merasa nilainya masih belum mencapai KKM harus lebih rajin belajar lagi. Begitu ya. Silakan Ilham disiapkan terlebih dahulu. Siap, bermulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kalian ya. Ya.